Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Lucia Orisa. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Terbuka, program studi PGSD. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjawab dari tugas pertama, mata kuliah Perspektif Global. Nah, dalam tugas ini terdapat 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, globalisasi ditandai dengan era masyarakat terbuka, terutama terbuka dalam bidang ekonomi dengan pasar bebasnya dan dalam bidang politik dengan adanya masyarakat yang demokratis. Berdasarkan ciri tersebut, menurut Anda, apakah Indonesia siap memasuki masyarakat yang terbuka seperti yang dimaksud? Baiklah, menurut saya, Indonesia sudah siap untuk memasuki masyarakat terbuka dalam bidang ekonomi dengan pasar bebasnya, dan juga bidang politik dengan karakter masyarakat yang demokratis. Seperti yang sudah kita ketahui, globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antar negara menjadi hilang. Dan globalisasi ini juga didukung oleh berbagai faktor seperti faktor perkembangan teknologi, transformasi, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, politik, dan masih banyak lagi. Dengan meningkat pesatnya arus globalisasi ini, misalnya di bidang ekonomi, otomatis membuat sebuah negara menjadi terbuka. Nah, salah satu kegiatan ekonomi di era globalisasi ini adalah dengan perdagangan bebas yang terjadi terintegritas tanpa adanya batasan antar wilayah negara. Akibatnya, perusahaan-perusahaan yang berasal dari luar negeri dapat leluasa masuk ke pasar domestik. Selain dalam kemudahan impor tersebut, negara kita juga dapat mengekspor barang ke luar negeri. Contohnya bisa hasil tambang, hasil bumi, dan yang lainnya. Hanya saja, menurut saya, di Indonesia masih kurangnya penyuluhan atau wadah atau fasilitas dari pemerintah untuk masyarakat di daerah kecil, agar mereka semua dapat ikut andil dalam perdagangan bebas ini. Selain itu, pemerintah juga harus jeli akan segala kemungkinan penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh pelaku ekonomi ataupun oknum pemerintah itu sendiri. Pemerintah harus menjadi pengawas terjadinya perekonomian di Indonesia, agar perekonomian di Indonesia tetap stabil, dapat bersaing di pasar bebas secara baik, memberikan manfaat ekonomi kepada semua pelaku ekonomi, dan tentunya dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia. Terkait dengan globalisasi di bidang politik yang dicirikan dengan masyarakat yang demokratis, demokrasi adalah suatu negara dengan sistem pemerintahan yang kedaulatannya berada di tangan rakyat, yang artinya kekuasaan tertinggi berada di keputusan rakyat melalui wakil-wakilnya. Menurut saya, Indonesia sudah menjadi bangsa yang demokratis tanpa harus meninggalkan budaya, norma, dan karakter bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Pancasila pun dalam hal ini bersifat universal atau umum, sehingga bukan menjadi penghalang bagi masyarakat Indonesia yang hendak menjadi warga dunia. Dan kita sebagai masyarakat perlu memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Soal yang kedua, ditinjau dari perspektif global, penerapan dan pemanfaatan iptek dalam kegiatan ekonomi untuk mengolah sumber daya alam menimbulkan dilema. Dilema apa saja yang terjadi menurut Anda? Seperti yang kita ketahui, iptek merupakan aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kemajuan peradaban manusia. Iptek juga mempengaruhi segala aspek kehidupan, termasuk menunjang kegiatan ekonomi, karena iptek adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau suatu bangsa. Sebagai negara berkembang, Indonesia cukup banyak merasakan dilematis dalam ekonomi. Nah, dilema yang terjadi menurut saya yang pertama, dilema dalam pengolahan sumber daya alam. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia kita ini adalah negara dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Sumber daya alam yang ada di Indonesia itu meliputi ada hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan hasil tambang. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan barusan, sumber daya alam Indonesia memang sangat banyak, tetapi dalam pengelolaan sumber daya alam masih terjadi dilema, karena sumber daya alam tersebut harus dieksploitasi karena mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan berpengaruh terhadap APBN dan APBD. Nah, tapi di sisi lain,
penguasaan teknologi sebagai alat dan penyiapan sumber daya alam masih sangat minim di Indonesia. Sehingga sebagai tidak punya pilihan, pemerintah akhirnya mengundang investor asing untuk mengeksplorasinya. Dan hal ini tentunya berimbas pada timpangnya porsi pendapatan antara pemerintah dan investor asing. Dan tentu sebagai konsekuensi dari masalah tersebut, masyarakat sekitar justru tidak mendapatkan apa-apa selain dampak kerusakan lingkungan. Dilema yang kedua yaitu tentang meningkatnya perdagangan bebas yang tidak terkontrol dan meningkatnya interdependensi atau kebergantungan ekonomi nasional terhadap ekonomi bangsa lain. Perdagangan bebas yang tidak terkontrol dapat menghancurkan perusahaan domestik jika tidak diberlakukan proteksi, karena perusahaan luar yang sudah go internasional dan memiliki modal yang besar pasti akan menjatuhkan perusahaan lokal. Nah, interdependensi atau kebergantungan ekonomi terhadap ekonomi bangsa lain juga akan meningkatkan resiko terpengaruhnya ekonomi Indonesia jika ekonomi bangsa lain terpuruk, karena kemampuan pengolahan, wadah pemerintah dan teknologi Indonesia masih relatif rendah. Soal selanjutnya, soal ketiga, saling ketergantungan antar negara dan antar bangsa dalam berbagai aspek kehidupan berkat keberhasilan serta perkembangan manusia. Coba jelaskan contoh-contoh nyata yang terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketergantungan diartikan sebagai suatu yang berkaitan dengan atau kepada orang lain dan masyarakat. Sama halnya dengan ketergantungan antar negara, karena setiap negara tidak dapat berdiri sendiri dan harus bekerja sama atau membutuhkan negara lain, baik bilateral maupun multilateral, atau kerjasama lain yang bisa mendukung kemajuan bangsa itu sendiri. Seperti kerjasama politik, ekonomi, pendidikan, dan kerjasama memerangi narkoba, juga teroris yang kini gencar meneror semua negara. Nah, hubungan diplomatik juga membantu memajukan negara. Hal ini juga disebabkan kondisi alam juga hasil sumber daya alam yang berbeda di setiap negara. Maka, setiap negara pasti memiliki rasa saling ketergantungan satu sama lain. Contoh-contoh ketergantungan antar negara ada yang pertama dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, contohnya terjadinya impor, ekspor, pemberian pinjaman dari Bank Dunia guna menunjang perekonomian di negara tertentu. Ketergantungan yang kedua adalah di bidang sosial. Contohnya antar negara saling bergotong royong, membantu dan memberikan bantuan sosial bagi negara lain yang sedang terkena bencana alam. Yang kedua, terjadinya pertukaran pelajar atau pendidik antar negara agar dunia pendidikan mengalami kemajuan baik hal dalam belajar dan dalam menggunakan teknologi. Yang ketiga, saling berkomunikasi atau berinteraksi secara sosial antar warga negara. Dan yang ketiga, ketergantungan di bidang agama. Contohnya, satu, saling menghormati antar agama di negara manapun, memberikan kebebasan seseorang menggunakan gawainya untuk menyajikan materi seputar keagamaan, dan yang terakhir, PBB mengirimkan pasukan atau delegasi perdamaian keagamaan ke daerah konflik yang terjadi karena faktor agama. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kesalahannya. Saya mohon atas semua kritik dan saran agar saya dapat menjawab dan mengerjakan tugas lebih baik untuk tugas kedepannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.